Nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65-75 soal. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal gitu ya, palpasi yang normal kayak gitu. Kemudian AGD juga. Ini sebenarnya ada vignette sebelumnya, ada tanda gejala uretritis, cuman agak males saya. Kalau pasien yang di uretritis, males ngetik lagi, capek. Oke, kalau pasien mengalami uretritis, intinya yang harus diwaspadai pada pasien uretritis adalah adanya disuria, nyeri pada saat berkemih, dan adanya cairan, ya, nanah dari penis. Oke, masalahnya pria dia ya. Oke, next, 9. Terkait BPH. Ingat, terkait BPH biasanya yang ditanya adalah terkait pengkajian atau tanda gejala. Kalau intervensi atau proseduralnya yang sering ditanya adalah tentang irigasi kandung kemih. Oke, tanda gejala BPH pertama adalah pancaran urin menurun. Oke, jadi kalau di vignette-nya dibilang, kadang setting soalnya kayak gini. Seorang pria umur 45 tahun mengeluh disuria, pancaran urin menurun, urin menetes. Nah, kemudian tadi disuria, nyeri pada saat berkemih juga gitu ya. Nah, pertanyaannya saya rubah kayak gini. Apakah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan perawat? Maka jawabannya adalah kemarin apa? Kalau ada tanda BPH tadi yang saya sebut pancaran urin, disuria, urin menetes, maka pengkajian yang harus dilakukan adalah lupa lagi ya. Colok, colok. Colok dubur. Yes, oke, colok dubur. Oke, awas jangan lupa. Oke, pokoknya terkait BPH ke sana. Yang kedua, yang selanjutnya intervensi terkait BPH adalah pencegahan terjadinya oklusi pada kateter. Kalau di soalnya seperti ini, contoh, pasien di pos TURP ceritanya. Oke, TURP itu trans urethral resection untuk prostatnya gitu ya. Kan itu harus kita rajin, pasien terpasang kateter gitu ya. Kemudian kita harus rajin-rajin melakukan irigasi kateter dan mengajarkan pasien melakukan irigasi kateter. Nah, yang sering muncul terkait itu adalah pertama settingnya adalah pos TURP ya ini. Pasien mengalami nyeri pos TURP. Oke, nyeri hebat. Oke.
Maka apa yang harus dikaji adalah adakah bendungan atau apakah si selangnya terlipat atau apakah ada bekuan darah? Ya, jawabannya itu. Tapi kalau settingnya sudah disebutkan ternyata ada bekuan darah di selang kateter. Yang ditanya tindakan. Maka tindakannya adalah lakukan spooling. Kalau nggak spooling, irigasi kateter sama. Irigasi kandung kemih, maaf. Atau spooling. Ya. Oke. Itu intinya gitu ya. Oke, next. Kemudian 9 jarang, ini salah, pasien jantung. 10. Nah, ini pasien post TURP. Oke. Pasca pembedahan, ketika cek tanda-tanda vital, kemudian mengosongkan kantung urin, hasil pengkajian mana yang mengindikasikan bahwa harus segera dilaporkan ke dokter. Kalau ini mah buat semua operasi ya, mau operasi apapun, yang harus diwanti-wanti kan tanda vital. Tanda vital yang harus diwanti-wanti adalah tanda shock. Tanda shock adalah tekanan darah turun, nadi meningkat. Oke, jadi yang paling harus diwanti-wanti pengkajian post operasi adalah tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang harus dikaji adalah tekanan darah dan nadi. Apakah pasiennya mengalami hipovolemi, shock gitu ya atau tidak? Tandanya adalah tekanan darah turun, nadi meningkat.